Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama yaitu materi pendidikan ilmu pengetahuan sosial kelas 9 bab 2, tema 2, perkembangan ekonomi digital. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian A, uang dan lembaga keuangan. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, maka peserta didik diharapkan mampu menjelaskan peran uang dan lembaga keuangan di tengah kehidupan masyarakat. Nah, pernahkah kalian ingin mengetahui bagaimana asal mula masyarakat menciptakan uang? Lalu, bagaimana jika uang tidak pernah ada atau pada saat ini manusia tidak lagi menggunakan uang? Kira-kira apa yang akan terjadi? Tentu kita perlu melakukan diskusi lebih lanjut untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oleh karenanya, mari simak pemaparan berikut untuk membuka pemikiran kalian mengenai peran uang dan lembaga keuangan di tengah kehidupan masyarakat. Yang pertama, bagaimana asal mula terciptanya uang? Pada awalnya, manusia tidak mengenal uang untuk melakukan aktivitas ekonomi, karena semua kebutuhan hidup masih dapat terpenuhi dari pengolahan alam di lingkungan sekitarnya. Jika sumber daya pemuas kebutuhan sudah menipis, mereka akan berpindah tempat tinggal ke daerah lain. Pada masa komunal tersebut, kekayaan masyarakat pada umumnya dimiliki secara bersama. Kemudian, seiring perkembangan zaman, berbagai kelompok masyarakat mulai tinggal, menetap, dan melakukan pertukaran untuk saling memenuhi kebutuhannya. Pada masa ini, kekayaan individu mulai diakui berupa kepemilikan terhadap sumber daya seperti lahan, binatang ternak, atau benda-benda berharga lain pada masanya. Di era peradaban awal tersebut, pertukaran barang masih dilakukan dengan cara barter atau menukar satu barang dengan barang lainnya yang dianggap memiliki nilai yang sama. Uang muncul seiring kebutuhan untuk melakukan pertukaran yang lebih kompleks atau lebih rumit, ketika cara-cara barter dianggap sudah tidak bisa diandalkan. Nah, kebutuhan tersebutlah yang memicu lahirnya uang dalam peradaban manusia. Di antaranya, yang pertama ada benda bernilai. Uang dalam bentuknya yang paling awal adalah berupa sebuah barang bernilai yang ditetapkan sebagai alat tukar. Yang kedua, logam mulia. Benda bernilai berupa kerang dan lainnya kemudian dirasa tidak efisien karena nilainya yang berbeda-beda di setiap wilayah. Yang ketiga yaitu surat jaminan emas. Dalam skala perdagangan yang semakin meluas, logam mulia kemudian juga dirasa tidak efisien karena sulit untuk dibawa dalam jumlah yang banyak, baik dari segi kemudahan transportasi maupun segi keamanannya. Yang keempat, uang kertas. Surat jaminan emas kemudian bertransformasi menjadi uang kertas. Yang kelima, uang kertas tanpa jaminan emas. Berlanjut ke masa modern, pada tahun 1970-an terjadi sebuah peristiwa penting dalam sejarah perekonomian dunia di mana dolar Amerika sebagai mata uang yang menjadi standar perdagangan internasional melepaskan jaminan emas akibat krisis keuangan yang terjadi pada saat itu. Yang keenam, uang elektronik. Setelah fiat money, uang fiat digunakan secara umum di seluruh dunia sejak puluhan tahun yang lalu, kini bentuknya telah semakin berkembang dengan hadirnya uang elektronik. Yang kedua, apa saja jenis-jenis dan fungsi uang? Berdasarkan bentuknya, uang dibagi menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan uang kertas dan logam yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Sedangkan uang giral merupakan uang yang ada di sistem perbankan seperti rekening giro, deposito, dan rekening bank. Sementara berdasarkan bahan pembuatannya, uang dibagi menjadi uang kertas dan juga uang logam. Uang kertas maupun uang logam sebagai alat pembayaran yang sah diterbitkan oleh Bank Indonesia.
Yang berikutnya, berdasarkan wujudnya, uang dibagi menjadi uang fisik atau tunai dan uang elektronik atau non-tunai. Uang fisik adalah uang yang wujudnya bisa dipegang, contohnya seperti uang kertas, uang logam, atau surat-surat berharga. Sementara uang elektronik adalah uang yang berbentuk digital, seperti uang yang ada di dalam rekening ataupun akun aplikasi smartphone. Nah, berdasarkan nilainya, uang dibagi menjadi uang penuh atau full body money dan uang tanda atau token money. Uang penuh adalah uang yang nilainya sama dengan nilai bahan pembuatannya, sementara uang token adalah yang nilainya lebih rendah dari nilai bahan pembuatannya. Yang ketiga, bagaimana bentuk lembaga keuangan di masyarakat? Lembaga keuangan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat. Lembaga keuangan resmi diatur oleh regulasi atau peraturan yang merujuk pada undang-undang yang berlaku. Contoh lembaga keuangan bank adalah bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sementara lembaga keuangan bukan bank adalah perusahaan sewa guna atau leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, penggadaian, dan koperasi. Lembaga keuangan bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yaitu terdapat pengertiannya di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Jenis-jenis bank di Indonesia. Pada perkembangannya, bank yang ada saat ini memiliki jenis-jenis yang berbeda. Setidaknya kita bisa melihat jenis-jenis bank berdasarkan fungsi, bentuk, operasional, dan kepemilikannya. Bank berdasarkan fungsinya ada 3. Yang pertama ada bank sentral, yang kedua bank umum, dan yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat. Bank sentral berfungsi menjaga stabilitas nilai mata uang, sektor perbankan, dan sistem finansial dalam negeri. Di Indonesia, peran bank sentral hanya dijalankan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum berfungsi menyediakan jasa lalu lintas pembayaran secara umum dengan layanan seperti menyimpan dan masyarakat, memberi kredit, pinjaman, melakukan jual beli valuta asing, menjual jasa asuransi, giro, dan cek. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat berfungsi menyediakan dana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kecil dan juga masyarakat menengah. Bank berdasarkan bentuk operasional ada 2. Yang pertama ada bank konvensional, yang kedua bank syariah. Bank konvensional, bank yang beroperasi menggunakan sistem pengaturan keuangan secara umum, yakni menggunakan sistem bunga. Yang kedua, bank syariah, yaitu bank yang beroperasi menggunakan sistem pengaturan syariah Islam yang tidak menggunakan sistem bunga, tapi sistem bagi hasil. Yang berikutnya, bank berdasarkan kepemilikannya ada 3. Yang pertama, bank pemerintah. Yang kedua, bank swasta normal nasional. Yang kedua, bank swasta nasional. Yang ketiga, bank asing. Bank pemerintah, bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki negara, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Bank swasta nasional, bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Yang ketiga, bank asing, bank yang dimiliki oleh pihak pemerintah atau swasta negara lain yang membuka cabangnya di Indonesia. Lembaga keuangan bukan bank. Menurut keputusan Menteri Keuangan, lembaga keuangan bukan bank atau disingkat LKBB merupakan sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkan untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Berikut ini adalah beberapa LKBB yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, perusahaan sewa guna atau leasing. Yang kedua, perusahaan asuransi. Yang ketiga, perusahaan dana pensiun. Yang keempat, bursa efek atau pasar modal. Yang kelima, penggadaian. Dan yang keenam, koperasi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.